Halo Gemini, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya. Ya, mohon maaf ya bagi teman-teman air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius. Ada sedikit keterlambatan untuk upload video karena adanya banyak kegiatan dan kendala teknis. Oke, untuk pergerakan planet minggu ini ya, di 22 Juni sampai 28 Juni 2026, itu banyak pergerakan planet ya, Gemini ya, di sini ya. Dari mulai Senin sampai Minggu, itu ya. Tapi saya ambil intinya saja ya, karena intinya semua itu mengarahkan pada hal yang sama, yaitu dari Senin sampai Sabtu, itu kita seperti istilahnya di bawah semesta, itu untuk memperkuat sisi internal dari kehidupan kita gitu ya, baik itu terkait hubungan dengan diri kita sendiri maupun hubungan dengan orang-orang yang kita sayangi yang ada di sekitar kita gitu ya, dengan harapan nanti kita bisa lebih bersiap untuk menghadapi Merkuri retrograde yang nantinya akan berlangsung di minggu depan ya, di hari Senin di tanggal 29 Juni 2026 gitu ya. Nah, kenapa kok Merkuri retrograde harus dipersiapkan sampai seperti itu? Itu karena Merkuri retrograde di sini adalah masa-masa di mana kita nanti akan menghadapi banyak sekali konflik karena adanya banyak hal-hal yang sifatnya miskomunikasi gitu ya, miskomunikasi, lalu kemudian pesan yang tidak tersampaikan, teknologi error gitu ya, kembalinya seseorang dari masa lalu, memori-memori nostalgia yang muncul kembali ke permukaan gitu ya, di situ ya istilahnya Merkuri retrograde. Dan kebetulan juga Merkuri retrograde di sini jatuh di konstelasi Cancer, di mana itu adalah water based sign ya, istilahnya water based sign di sini berarti yang ada kaitannya dengan emosional, feelings, intuition gitu ya. Jadi kita di sini diminta untuk memperkuat relasi kita dengan sesama maupun diri sendiri pada minggu ini ya, 22 Juni sampai 28 Juni itu untuk mempersiapkan hal itu. Jadi Merkuri retrograde itu chaos ya teman-teman ya, tapi kembali lagi chaos di sini bukan untuk menghancurkan kita atau bahkan menghalangi kita ya, tapi lebih pada chaos di sini memang sengaja disetujui oleh semesta untuk terjadi, itu untuk supaya kita melihat sisi-sisi mana aja, titik-titik mana aja yang masih kita perlu perbaiki dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi intinya semua seperti analoginya adalah kita seperti naik kapal ya. Di sini semesta seperti menunjukkan titik-titik mana saja yang masih bocor dengan air gitu ya, yang masih bisa memungkinkan untuk potensi untuk menenggelamkan kita ketika kita berlayar gitu ya. Jadi intinya fungsinya dari Merkuri retrograde itu dengan adanya kita menyadari itu ya, kita diminta untuk menyembuhkan atau mengatasi permasalahan itu apapun itu sehingga tidak bocor lagi gitu ya, sehingga itu menjadi sebuah sesuatu yang bukan lagi kekurangan dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi banyak ya pergerakannya ya, dan kebanyakan di water sign memang ya. Kalau untuk Senin di sini ada Merkurius masuk di Cancer, lalu seperempat pertama bulan di Libra, first quarter moon di Libra, lalu kemudian Venus di Leo, tapi di sini trine bersama Saturnus di Aries. Lalu kemudian matahari di Cancer, ya kita sudah memasuki Cancer season ya teman-teman Gemini ya. Itu sudah terjadi dari minggu kemarin gitu ya. Lalu kemudian matahari di Cancer yang square bersama Neptunus di Aries, lalu kemudian Mars di Taurus sextile dengan Jupiter di Cancer gitu ya. Jadi di sini didominasi oleh energi-energi water ya, water yang diperkuat, sedangkan energi Aries di sini itu sedikit dikurangi atau diperlambat gitu ya. Dengan adanya Saturnus di Aries, Saturnus itu planet disiplin, hambatan gitu ya, boundaries, batasan gitu ya. Lalu kemudian Neptune di sini adalah dreamy planet gitu ya, dreamy planet, planet of illusion gitu ya. Itu juga di Aries, tapi yang untuk di Cancer ada Merkurius dan Jupiter. Jadi intinya pengembangan dan komunikasi di sini mengarah pada intuisi, emosional side dari kita ya.
family thing gitu ya, dengan adanya Cancer di sini ya. Oke, lalu kemudian Mars juga di Taurus gitu ya. Di hari Sabtu itu Mars di Taurus, sudah Mars gitu ya, tapi di Taurus. Taurus di sini adalah stagnan energi, di mana dia stability energi. Mars di sini diminta untuk mengembangkan stabilitas gitu ya. Jadi intinya di sini di minggu ini kita diminta untuk mempersiapkan stabilitas kita untuk lebih kuat lagi untuk menghadapi Merkuri retrograde ya. Nah, itu cuman di hari Minggunya itu ada sedikit sedikit energi yang sebagai dorongan atau istilahnya lecutan gitu ya, selama 1 kali 24 jam di sini dengan adanya Mars yang resmi masuk ke Gemini. Jadi Mars yang sebelumnya di Taurus fokus pada stability, lalu kemudian di hari Minggu Mars resmi masuk ke Gemini, di mana informasi-informasi terkait eksekusi apapun itu kegiatannya, eksekusi apapun itu yang kalian lakukan atau usahakan di sini itu mulai bergerak gitu ya. Jadi intinya kita seperti di sini meneriakkan sebuah war cry ya, untuk berperang dengan menghadapi goncangan atau chaos dengan adanya Merkuri retrograde di Cancer di hari Senin. Itu ya intinya ya. Oke, untuk teman-teman Gemini, mari kita tapping into energi kita minggu ini ya. Saya juga Gemini ya teman-teman ya. Kita follow Twin Gangs di sini. Oke. Mohon bantuan semesta vibes untuk kita Gemini di minggu ini. 1 kartu. Oke, terima kasih. Kita mendapatkan vibes door to personal healing and happiness. Jadi kita seperti menghadapi sebuah sudah berada di penghujung pintu kesembuhan dan personal happiness di situ ya. Ya ini ada sesuatu yang membuat kalian bahagia gitu ya, yang baru-baru ini terjadi gitu ya, dan kebahagiaan itu apapun itu pencapaian yang sudah kalian lakukan di situ itu akan menyembuhkan diri kalian sendiri gitu ya sifatnya ya, dengan adanya door to personal healing and happiness yang merasakan adanya energi the judgment, lalu kemudian the chariot gitu ya, lalu 6 of wands, 4 of swords, 3 of swords gitu ya, personal healing gitu ya, the empress, high priestess gitu ya. Itu dengan adanya door to personal healing and happiness, 4 of wands. Ya, jadi intinya kalau ini dalam kehidupan saya sendiri ya, saya personal healing and happiness. Jadi saya di sini bahagia, sudah bisa intinya lancar ya, dengan saya punya cita-cita untuk mengembangkan sebuah channel YouTube yang berbasiskan tarot dan astrologi serta oracle card gitu ya. Dan ini adalah kebahagiaan saya ya, dan ini sedikit banyak juga menyembuhkan saya ya. Bagi saya dulu yang orangnya tidak terlalu percaya diri, kurang bisa bicara di depan umum gitu ya, saya dulu bukan agak ya, tapi lebih pada anti kamera teman-teman. Jadi jarang sekali saya itu didapati saya itu dalam sebuah foto atau picture gitu ya. Foto bersama itu hanya sekedar formalitas atau memang diajak atau cuman sekedar intinya tuntutan gitu ya. Jadi nggak pernah saya melakukan yang namanya selfie atau apa, itu nggak pernah, karena saya sendiri juga ya somehow saya sendiri dulu kurang percaya diri dengan diri saya sendiri gitu ya. Dan dengan adanya saya memberanikan diri untuk membuka channel YouTube di sini, itu selain membuat saya bahagia karena ini adalah hobi saya ya, dan ini panggilan saya sudah dari sejak tahun lalu. Itu 1 tahun teman-teman. Saya intinya di sini mencoba untuk membangun sebuah channel YouTube di situ sudah dari 1 tahun yang lalu sebenarnya keinginannya, tapi baru berani untuk mengeksekusinya di bulan April kemarin ya. Cukup lama ya teman-teman ya. Jadi ya itulah saya ya. Jadi seperti itu ya energinya ya. Door to personal healing and happiness. Ada sebuah kebahagiaan yang dimana itu kalian usahakan gitu ya. Dan kebahagiaan ini membawa sebuah healing dalam kehidupan kalian. Gitu ya. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Gemini di minggu ini.
Oke, semesta mohon bantuan situasi yang kita hadapi di minggu ini, teman-teman Gemini, kita para twin gang di sini. Oke, terima kasih semesta. Kita berada dalam situasi access granted, yaitu tadi ya, door to personal healing and happiness. Saya merasakan di sini dengan adanya access granted, sosial media, fake people, fake profile, hiding. Iya, dengan adanya di sini intinya saya merasakan ada sebuah energi terkait sosial media gitu ya. Dimana iya yang kalian lihat di sini kehidupan saya hanya mungkin sekitar 2% sampai 5% saja ya. Yang selebihnya tentunya ya saya tidak pernah memunculkan itu di sosial media atau di YouTube atau di channel apapun gitu ya, atau di apapun platformnya gitu ya. Sedangkan access granted di sini itu saya merasakan dengan adanya saya berusaha untuk sedikit menampilkan diri saya dalam intinya kehidupan ya, kehidupan di online gitu ya, itu akan membawa sebuah healing tersendiri dan kebahagiaan tersendiri gitu ya. Dan ini relate sekali dengan saya ya, nggak tahu dengan teman-teman Gemini ya, intinya seperti itu ya. Ada sesuatu yang dimana semesta di sini seperti mengizinkan teman-teman untuk masuk dalam sebuah ranah kehidupan ya, yang notabene itu belum sempat kalian sentuh sebelumnya gitu ya, dengan adanya sosial media, fake profile, hiding, dan mungkin kalian di sini memulainya dengan fake profile ya. Kalian tidak berani untuk bukan tidak berani ya, tapi lebih pada kalian mungkin di sini agak sedikit ragu kalau misalnya kalian menggunakan profil asli kalian untuk muncul di sosial media di sini ya. Itu dengan adanya access granted di sini. Saya merasakan adanya energi Five of Pentacles gitu ya, lalu kemudian Four of Cups gitu ya, lalu kemudian Eight of Swords, The Moon, High Priestess lagi gitu ya, dengan adanya hiding di sini ya, The Hermit gitu ya. Oke, mari kita masuk lebih lanjut ya ke dalam tarot. Mohon bantuan semesta. 3 energi utama untuk kami di sini, para Gemini, para twin gang. We are the children of the zodiac. Ya. Kita para penganut Castor and Pollux sign. Oke, terima kasih semesta. Energi pertama kita mendapatkan Eight of Pentacles, lalu kemudian Eight of Cups, Nine of Pentacles, Nine of Pentacles, lalu kemudian energi kedua ada Eight of Cups, lalu kemudian yang ketiga di sini ada Page of Swords. Ya, ini energi kita juga ya, Aquarius, Libra, Gemini di sini ya. Tuh. Ya, bottom of the deck di sini Nine of Cups. Ya, ada energi 99 ya, sebuah ending di sini ya, dengan adanya Nine of Cups di sini ya. Jadi dengan adanya energi Nine of Cups di sini kita seperti istilahnya yaitu tadi ya, kita seperti memanifestasikan cup ke-9 gitu ya. Saya merasakan dengan adanya Nine of Cups di sini sebagai bottom of the deck di sini, Nine of Cups di sini belum terjadi, teman-teman. Kembali lagi, orang ini dalam kondisi gemuk gitu ya, karena dia sudah menikmati 9 cup anggur sebelumnya gitu ya. Dia pernah merasakan itu dan dia mengembodi itu ya, menerapkan itu, sehingga semesta mengizinkan dia untuk mendapatkan 9 cup lagi gitu ya. 9 cup anggur lagi gitu ya. Jadi energi keberlimpahannya dia sangat-sangat berlimpah gitu ya, dan bisa jadi ini adalah sebuah bentuk manifestasi dari dirinya, manifestasi dari orang ini gitu ya. Jadi intinya di sini kita teman-teman Gemini seperti memanifestasikan sesuatu ya, dengan menempatkan diri kita untuk
merasakan terlebih dahulu ya ketika manifestasi itu sudah datang. Jadi itu memang seperti trik manifestasi ya. Trik manifestasi gitu ya, cara-cara memanifestasikan gitu adalah dengan cara menghadirkan energi ketika manifestasi itu sudah terwujud. Jadi kalau misalnya kalian seperti menginginkan rumah gitu ya, jadi kalian di sini memanifestasikan meskipun kalian masih tinggal di kos atau di apartemen gitu ya, atau kalian menyewa apartemen yang bukan rumah tinggal kalian sendiri gitu ya. Jadi kalian di sini seperti memanifestasikannya itu dengan ya membersihkan kos kalian, menata kos kalian seperti layaknya rumah kalian sendiri. Seperti layaknya bangunan itu atau tempat tinggal kalian itu adalah milik kalian sendiri, gitu ya. Dan niscaya maka nanti ke depan semesta akan mewujudkan manifestasi kalian, gitu ya. Dengan kalian bersih-bersih rumah kalian sendiri, gitu ya. Itu, jadi salah satu trik manifestasi yang dimaksud dengan Nine of Pentacles adalah seperti itu. Orang ini gemuk karena dia sudah pernah merasakan 9 cup anggur sendirian, gitu ya. Dan sekarang dia menghadirkan energi itu kembali dan semesta pun akhirnya memberikan dirinya 9 cup lagi gitu ya, sesuai apa yang dia manifestasikan. Ini adalah wish fulfillment energi gitu ya, dengan adanya Nine of Cups di sini ya. Itu lalu kemudian di masa lalu di energi pertama ada energi Nine of Pentacles di sini ya. Energi Nine of Pentacles di sini adalah independence energi ya, independence energi di mana dia sangat mengatur sekali, sangat pintar sekali dalam mengatur material hidupnya, gitu ya. Jadi dia separuh pendapatannya itu dia gunakan untuk investasi dan sisanya dia gunakan untuk kehidupan sehari-hari, pemenuhan kehidupan sehari-hari, gitu ya. Dan dia di sini sangat terfokus sekali, gitu ya. Kembali lagi, perempuan ini seperti terfokus melihat kepada burung ini, gitu ya. Jadi terfokus pada satu hal. Jadi kita di masa lalu seperti fokus pada satu hal, fokus untuk mengembangkan pentacles kita di sini ya. Dan ini merupakan apa yang kita kembangkan di sini adalah sesuatu yang tidak biasa, teman-teman Gemini ya. Kembali lagi, kebun anggur di sini di tarot, anggur itu merupakan buah yang sulit sekali untuk ditanam, gitu ya. Jadi membutuhkan spesifikasi khusus baik dari tanah, skill penanaman, lalu kemudian pupuknya itu membutuhkan sesuatu hal yang khusus. Jadi di sini saya merasakan bahwa kita di sini di masa lalu sudah mengembangkan sesuatu yang sifatnya itu unik sesuai dengan kondisi kita diri sendiri, gitu ya. Itu dengan adanya Nine of Pentacles. Dan mungkin ini kalau misalnya contohnya dalam kehidupan saya ya, ketika teman-teman kantor saya semuanya mengarah pada pengembangan kantor, lalu kemudian istilahnya berusaha untuk mencari uang dengan mungkin pencapaian di kantor supaya dia bisa menjabat gitu ya, menjabat menjadi manajer atau bisa menjadi direktur gitu ya, mengejar itu gitu ya. Sedangkan saya di sini berusaha untuk istilahnya mengembangkan diri saya baik secara finansial, material maupun spiritual maupun kesenangan diri pribadi itu melalui tarot, teman-teman. Jadi sedikit menyimpang dari teman-teman saya yang lain gitu ya. Jadi intinya seperti ada energi seperti itu ya, energi kekhususan. Dan teman-teman di kantor saya ya, itu yang lainnya itu ya ada ya bukan ada ya, tapi mereka memang tidak bisa ya baca tarot kan gitu ya, baca oracle card gitu ya, baca maksud dari semesta gitu ya. Dan cuman saya di sini yang istilahnya tertarik untuk mempelajari tarot dan memahami pelajaran-pelajaran yang bisa diberikan semesta melalui kartu-kartu tersebut gitu ya. Jadi itu di masa lalu. Lalu kemudian di masa saat ini ya, di masa kini ada energi Eight of Cups. Jadi kita di sini meninggalkan sesuatu hal ya, meninggalkan 8 cup yang kita miliki untuk mencari cup ke-9 gitu ya. Ini kita seperti meninggalkan sesuatu. Kembali lagi ya, tadi kita bottom of the deck di sini adalah Nine of Cups, di mana istilahnya energi kita sekarang masih dalam kondisi Eight of Cups. Jadi intinya di sini kita seperti memanifestasikan sesuatu supaya kita mendapatkan Nine of Cups ini tadi ya. Itu. Ya, oke. Lalu kemudian di masa yang akan datang ada energi Page of Swords ya. Kita seperti mempelajari sesuatu di sini ya.
mempelajari sesuatu yang baru, entah itu apapun itu ya. Jadi kita seperti diberi akses oleh semesta gitu ya, dengan adanya akses granted di sini. Kita seperti mempelajari sesuatu gitu ya, baik itu di sosial media atau melalui internet atau melalui apapun platformnya ya. Mungkin sekarang teman-teman mengerti atau paham ada banyak platform yang terkait banyak sekali pengetahuan dan pembelajaran yang memudahkan hidup-hidup kita, hidup kita gitu ya. Seperti Gemini AI, lalu kemudian Dola, lalu kemudian Canva, lalu ya platform-platform AI seperti itu ya. Jadi intinya kita seperti mempelajari sesuatu yang baru di masa yang depan dengan harapan kita bisa mendapatkan cup ke-9 kita dengan adanya kita belajar hal tersebut gitu ya. Dengan adanya page offshore. Ya, oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut ya. Dengan adanya 3 energi ini. Oke, semesta mohon bantuan klarifikasi lebih lanjut untuk 3 energi ini untuk kami. Di sini ya, energi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu di sini dengan adanya energi Nine of Pentacles, masa kini dengan Eight of Cups, dan masa yang akan datang dengan energi Page of Swords. Ya, let's split the deck. Ya, bisa jadi teman-teman dengan adanya Page of Swords di sini ya, itu yang melihat ke arah Eight of Cups ya. Kembali lagi Page of Swords di sini melihat ke arah Page of Cups. Jadi bisa jadi di sini ada seseorang yang memperhatikan kita ya teman-teman Gemini ya, ketika kita pergi meninggalkan sesuatu. Di situ ya ada seseorang yang stalking informasi terkait kita atau energi kita gitu ya, dengan adanya Page of Swords di sini ya, di masa yang akan datang, karena kita memutuskan untuk pergi meninggalkan sesuatu, pergi untuk mencari cup ke-9, mencari our wish fulfillment gitu ya. Oke. At Nine of Pentacles di sini diklarifikasi dengan The Hermit, yaitu tadi ya, access granted, tadi ada tulisannya hiding ya, makanya saya bilang ada The Hermit di situ ya. Ini Virgo energi. Lalu kemudian Two of Cups. Lalu kemudian Five of Wands. Ya, bottom of the deck Five of Pentacles ya, tadi ya saya merasakan adanya energi Five of Pentacles dengan adanya access granted. Oke, dengan adanya energi Five of Pentacles di sini adalah energi yang ditinggal sesuatu gitu ya. Jadi kita di sini merasa di masa lalu kita merasa istilahnya ditinggal sesuatu gitu ya, atau kita dibiarkan menderita di luar dengan adanya Five of Pentacles gitu ya. Ini adalah petty energi ya, energi di mana kita di masa lalu di sini memutuskan untuk ya, saya rasa seperti lebih pada mengasingkan diri ya, mengasingkan diri dan merenungi nasib sendiri gitu ya di masa lalu gitu ya. Itu bisa jadi juga ya itu tadi ya. Jadi kalau ini kaitannya dengan story saya di sini ya, itu at Five of Pentacles di sini saya memutuskan untuk keluar dari rumah ya, seperti saya sampaikan di sini ya, saya seorang divorcee gitu ya, saya sudah melalui sebuah hubungan pernikahan dan saya gagal di situ ya, dan di sini saya seperti pergi untuk hidup sendiri gitu ya, mengasingkan diri gitu ya, berkontemplasi, dan dari situlah saya mendapatkan istilahnya awakening ya dari semesta melalui belajar terkait tarot di sini ya, di situ dengan adanya Five of Pentacles di sini ya. Lalu kemudian diklarifikasi juga Nine of Pentacles tadi diklarifikasi dengan The Hermit gitu ya, kita seperti mengasingkan diri di masa lalu gitu ya, mencari sebuah kebijaksanaan, dan kalian kita sudah mendapatkannya ya. Di sini ya, ini Virgo energi ya. Lalu kemudian kita selaras ya, kita bisa akhirnya bisa menyelaraskan energi feminin dan maskulin kita. Lalu kemudian kita di sini seperti ada sesuatu yang membuat kita istilahnya berkonflik gitu ya, dengan adanya Five of Wands di sini ya. Ada sebuah energi kompetisi juga di masa lalu ya, kompetisi, dan sepertinya
kita tidak tertarik ya. Jujur saja, kalau ini terjadi di kehidupan saya ya, itu saya tidak tertarik dengan kompetisi terkait apapun, memperebutkan siapapun ya di sini ya. Dan intinya tapi energinya itu tetap lingering ya di sekitar kita ya. Itu dengan adanya energi Five of Wands di sini ya. Itu bisa jadi di masa lalu juga kalian berurusan, kita di sini berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Virgo ya di sini ya. Virgo energi dengan adanya The Hermit di sini ya. Lalu kemudian kita bertemu dan kemudian kita menjadi satu di masa lalu ya. Kita meningkatkan komitmen kita, meningkatkan kekuatan hubungan kita gitu ya, dengan adanya energi Two of Cups di sini ya. Kita seperti mendapatkan seseorang yang baru gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya Five of Wands di sini kita seperti dengan istilahnya kita mendapatkan orang ini tuh dengan adanya kompetisi-kompetisi atau konflik-konflik yang mengikuti orang ini gitu ya teman-teman ya. Dengan adanya energi Five of Wands, otomatis mau tidak mau kita pun juga harus ikutan berkonflik gitu ya, dengan adanya energi Five of Wands di masa lalu di sini ya. Itu oke, sekarang dengan energi Eight of Cups. Oke, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi teman-teman Gemini, bagi kami Gemini di sini ya. Dengan adanya energi Eight of Cups di sini kaitannya terkait dengan apa? Apa yang kami tinggalkan dan untuk mengejar apa? Oke, terima kasih semesta. Eight of Cups di sini diklarifikasi dengan Three of Wands. Lalu kemudian The Hierophant, Taurus energi ya. Lalu kemudian Princess of Pentacles. Princess of Pentacles di sini sama seperti Page of Pentacles ya. Itu ya. Oke. Bottom of the deck, Three of Cups gitu ya. Three of Cups di sini adalah celebration energi ya, di sini abundance energi, dan memang benar juga ya teman-teman ya, kita di sini pada hari ini kalau ini di saya ya abundance energi ya, saya pun juga merasakan energi abundance saat ini ya, karena saya juga akhirnya senang ya, hobi saya sudah tersalurkan melalui tarot di sini ya. Keinginan saya untuk bisa membantu sesama melalui istilahnya pengetahuan yang sudah diberikan semesta ini terkait tarot, oracle, astrologi gitu ya, itu bisa saya bagikan kepada teman-teman semua, apapun zodiaknya, semua manusia gitu ya. Jadi apapun di sini yang kaitannya dengan ilmu saya yang terkait dengan tarot, oracle maupun astrologi, banyak ya sebenarnya ya. Saya juga belajar tentang human design, saya juga belajar tentang life path number, lalu kemudian matrix destiny ya, semua istilahnya yang kaitannya dengan rahasia-rahasia alam semesta gitu ya. Itu bagi saya itu cukup menarik gitu ya, sesuatu hal yang tidak pernah kita pelajari di sekolah, sesuatu hal yang tidak pernah kita dapatkan dari organisasi-organisasi spiritual yang ada di luar sana gitu ya, dimana justru ini adalah sesuatu yang menjawab kekurangan-kekurangan mereka gitu ya. Jadi bukan berarti dengan adanya istilahnya saya belajar tentang apapun ini yang kaitannya dengan semesta di sini menentang adanya religi atau spiritual yang sudah ada di sana, enggak. Tapi justru saya berusaha untuk intinya menggenapi ya. Jadi istilahnya menggenapi di sini adalah untuk mendukung ajaran-ajaran tersebut. Karena sebenarnya basically teman-teman ya, setelah apa yang sudah saya pelajari selama ini, saya menyadari bahwa semua agama itu baik, semua ajaran itu baik gitu ya. Yang tidak baik itu adalah ego manusia itu sendiri gitu ya, dimana orang di sini masih terikat sama egonya gitu ya. Itu bukan sesuatu hal yang salah ya, bukan berarti saya di sini menyalahkan seseorang karena dia memiliki ego, bukan. Karena saya pun juga punya ego teman-teman ya, saya pun juga sebagai manusia, saya pun juga terikat dengan daging
gitu ya. Dan ketika kita masih terikat dengan daging gitu ya, kita masih bisa merasakan sakit, kita bisa merasakan sehat, kita bisa merasakan panas dingin gitu ya, lapar kenyang gitu ya. Selama kita masih terikat dengan daging, kita pun masih memiliki ego gitu ya. Beda kalau misalnya kita nanti sudah berpulang ke semesta ya, jadi kita sudah tinggal spirit saja tanpa adanya daging, mungkin di situ ego kita juga akan hilang gitu ya, dan kita menjadi satu dengan semesta perfect bersama beliau di sana gitu ya. Itu dengan adanya energi Three of Cups saat ini gitu ya, energi abundance, energi celebrating energi gitu ya. Dan kemudian Eight of Cups di sini diklarifikasi dengan Three of Wands, the Hierophant, dan Princess of Pentacles. Jadi di sini kita seperti memanifestasikan sebuah hubungan ya saat ini ya, memanifestasikan sebuah hubungan. Ada dua skenario ya di sini ya, kita seperti memanifestasikan sebuah hubungan dan itu sudah mulai menjelang istilahnya menjelang klimaksnya ya di sini ya, bahwa intinya apa yang kita inginkan sudah dekat gitu ya, orangnya sudah ada, tinggal mengumpulkan dananya untuk katakanlah naik ke level hubungan yang selanjutnya, lebih berkomitmen lagi gitu ya, dan kemudian mengembangkan usaha bersama dari situ gitu ya. Nah, itu skenario pertama ya. Skenario kedua di sini adalah teman-teman Gemini yang lain, ada beberapa teman-teman Gemini di sini yang mengembangkan diri dan kemudian kalian traveling keluar ya. Dengan adanya Three of Wands di sini adalah kartu travel ya, di mana kalian bepergian keluar, kalian mengembangkan diri, mengembangkan jati diri dengan mempelajari apapun yang ada di luar sana gitu ya, keluar dari zona nyaman kalian. Dan kalian seperti dibimbing dan diberkati oleh semesta itu sendiri ya. Dan kalian di sini mengajarkan apa yang sudah kalian pelajari kepada orang-orang yang ada di dekat atau sekitar hidup kalian gitu ya, dengan adanya kartu The Hierophant di sini ya. Dan itu merupakan istilahnya sebuah rezeki tersendiri ya dari semesta yang bisa diberikan untuk kalian dengan adanya Priestess of Pentacles di sini ya. Itu, dan Priestess of Pentacles di sini dia seperti ya, dia seperti membawa staff ya, staff yang mirip dengan milik The Hermit gitu ya, sambil membawa sebuah pentacles. Jadi dia seperti intinya di sini saya merasakan kita sama-sama menggunakan wisdom kita ya, wisdom kita, tata aturan kita, value kita itu untuk mengembangkan sebuah usaha di sini ya. Jadi kalau saya di sini kaitannya dengan adanya saya belajar tarot gitu ya, saya berusaha untuk membagikan ilmu saya dengan membantu orang-orang siapapun itu yang bisa saya temukan gitu ya, dengan adanya kartu The Hierophant di sini. Dan itu juga merupakan sumber istilahnya pemuasan material saya gitu ya, tidak hanya cuma uang ya, tapi juga mungkin di sini saya bisa mendapatkan teman yang baru, lalu kemudian istilahnya soul tribe yang baru gitu ya, mengenal orang-orang baru yang notabene ke depan mungkin bisa menjadi sebuah sahabat, seorang sahabat gitu ya, dengan adanya Princess of Pentacles gitu ya. Dan arti harafiahnya adalah ya memang mendatangkan rezeki tersendiri teman-teman ya di situ. Oke. Ya bisa jadi di sini kalian pergi meninggalkan sebuah hubungan ya, dari hubungan satu ke hubungan yang lain, di mana hubungan yang lama di sini ya, itu kalian di sini seperti berusaha apa-apa itu sendiri ya, kalian seperti tidak didukung oleh pasangan kalian gitu ya. Kalian di sini ada sebuah pelajaran yang harus diambil dengan adanya hubungan tersebut, dan di masa lalu banyak sekali terjadi konflik gitu ya, dan sekarang kalian pergi meninggalkan hubungan yang lama tersebut gitu ya, kalian memutuskan untuk pergi ke dunia luar gitu ya, lalu kemudian kalian menjadi seorang spiritual teacher, atau istilahnya di sini seseorang yang bisa membagikan ilmu atau pengalaman kalian selama menjalani hubungan yang lama itu ya, pengalaman-pengalaman itu dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Dan ini membawa sebuah rezeki tersendiri, sebagaimana
hukum semesta ya, dimana kita memancarkan kebaikan keluar, maka yang kembali ke kita pun juga kebaikan apapun bentuknya, entah itu material, kebaikan dari orang di sekitar kita, maupun apapun itu, gitu ya. Lalu kemudian klarifikasi untuk energi pitch offshore di sini semesta mohon bantuan klarifikasi untuk energi pitch offshore di masa yang akan datang. Oke, pitch offshore di sini diklarifikasi dengan Two of Pentacles. Ya, di sini tulisannya harmonious change, gitu ya. Lalu kemudian ada energi The Hangman, Pisces energi ya. Lalu kemudian Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energi. Ya. Bottom of the deck, Nine of Pentacles lagi teman-teman ya. Oke, material gain di sini tulisannya ya, Nine of Pentacles-nya. Jadi dengan adanya bottom of the deck, Nine of Pentacles untuk energi pitch offshore di masa yang akan datang di sini itu, di masa yang akan datang kita tetap istilahnya in solo ya, bergerak sendiri. Jadi kita bukan bergerak sendiri ya, lebih pada kita mandiri dan matang secara personal gitu ya. Dengan adanya energi Nine of Pentacles di sini kita bisa menjaga finansial kita, gitu ya. Kita bisa membagi-bagi mana yang perlu untuk kita keluarkan energinya, mana yang harus kita simpan gitu ya untuk persediaan masa yang akan datang, gitu ya. Dengan adanya energi Nine of Pentacles bottom of the deck di sini ya. Material gain, ada sesuatu yang sudah kita usahakan ya di masa yang akan datang, itu yang akan mendatangkan sebuah pendapatan gitu ya, pendapatan tersendiri gitu ya. Dan ini mengklarifikasi pitch offshore. Kembali lagi kita belajar sesuatu supaya kita bisa mendapatkan rezeki lebih ya di masa yang akan datang gitu ya. Dan ini merupakan perubahan tersendiri bagi kita ya. Mungkin kita dulu enggak berpikir ke arah situ gitu ya, dan sekarang kita lebih berfokus pada, kita Gemini di sini lebih berfokus pada kenyamanan material ya. Dan ini adalah harmonious change gitu ya, jadi perubahan yang harmonis ya. Ada label infinity gitu ya, label infinity di sini adalah angka 8 gitu ya. Angka 8 di sini adalah angka abundance gitu ya, angka abundance, lalu kemudian karma gitu ya. Apa yang kita keluarkan itu yang kita dapatkan gitu ya. Itu dengan adanya energi itu Pentacles kita seperti di masa yang akan datang kita dengan harmonis bisa mengendalikan energi kita gitu ya. Lalu kemudian ada energi The Hangman ya. Energi The Hangman di sini adalah seeing from different perspektif gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Kembali lagi orang ini tergantung atau menggantungkan dirinya dengan ikhlas gitu ya, dengan pengorbanan gitu ya, dengan harapan, dengan adanya dia tergantung di pohon kehidupan di sini ya, dia mendapatkan sebuah pencerahan gitu ya. Jadi kita di sini di masa yang akan datang, kita di sini seperti bisa melihat perspektif yang lain ya dari sebuah masalah gitu ya, dan itu membawakan kita pada sebuah pencerahan tersendiri, dan akhirnya kita pun bisa mengejar apapun itu yang kita inginkan dengan adanya Knight of Wands di sini ya. Ini adalah passionate energi ya, passionate, lalu kemudian brave energi, kreatif energi gitu ya. Dengan adanya Knight of Wands di sini ya, bisa jadi kita di masa yang akan datang berurusan dengan orang yang memiliki ya zodiak water sign gitu ya, Pisces, atau seseorang yang memiliki zodiak api gitu ya, kan Aries, Leo, Sagittarius gitu ya. Kembali lagi nanti di hari Minggu ya, Mars resmi memasuki konstelasi kita gitu ya, dan itu juga selaras dengan adanya kartu ini gitu ya. Jadi dari kita yang stagnan gitu ya, kita berusaha untuk stabil di masa lalu, kita yang stagnan gitu ya, dengan apapun itu energinya. Lalu seperti semesta membukakan gerbang, yaitu tadi ya, door to personal healing and happiness, dan kita tidak ragu-ragu untuk menyerang masuk gitu ya.
dengan adanya Knight of Wands di sini ya, masuk ke pintu personal healing dan happiness, gitu ya. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta untuk kita ya. Bagi kita yang Gemini di sini, apa yang akan disampaikan oleh semesta terkait hal ini? Mohon bantuan semesta. Saranmu untuk kami yang memiliki zodiak Gemini di minggu ini. Oke, terima kasih semesta. Kata semesta, teman-teman ya, yang pertama adalah The Sun, ya, ini Leo energi ya. Lalu kemudian The Strength, Leo energi lagi, teman-teman ya. Lalu kemudian Ten of Wands. Bottom of the deck, Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energi ya. Kembali lagi di sini ya. Energi api di sini sangat kental sekali ya. Jadi intinya kita di sini para Gemini gitu ya. Itu seperti diminta untuk ya be happy gitu ya, be happy, play like a child gitu ya. Page of Wands di sini adalah seseorang yang suka sekali dengan bermain-main, bereksperimen gitu ya. Suka mencoba-coba gitu ya, dan dia melakukan itu dengan sangat bahagia sekali seperti layaknya anak kecil yang curious dengan sesuatu gitu ya. Page of Wands di sini ya, kita diminta untuk be curious, be kreatif gitu ya, mencoba-coba banyak hal gitu ya, jangan ragu gitu ya. Dengan adanya Page of Wands di sini ya, lepaskan passion kalian gitu ya, jangan takut salah, jangan takut gagal ya teman-teman ya. Jadi di sini relate sekali ya bagi kehidupan saya ya teman-teman ya. Saya mencoba untuk memberanikan diri untuk membuka channel YouTube di sini ya, dan saya menganggap ini bukan sebuah tuntutan ya teman-teman, tapi lebih pada yang pertama adalah tugas dari semesta. Jadi intinya tugas dari semesta di sini adalah saya diminta untuk mungkin ya, karena saya diberikan sebuah kelebihan untuk bisa membaca tarot dan oracle dan astrologi di sini ya. Itu semesta seperti meminta saya untuk menggunakan kemampuan baru saya ini itu untuk membantu sesama gitu ya. Kalau saya memikirkan hal ini dengan serius ya teman-teman, bisa jadi saya stres ya teman-teman ya. Karena saya pun sendiri masih bekerja secara 9 to 5 gitu ya. Saya masih bekerja kantoran dan saya masih harus membagi waktu saya gitu ya, dengan adanya hobi saya di tarot dan oracle card di sini ya, dan astrologi di situ ya. Tapi di sini semesta seperti bilang kepada saya, dan saya pun juga mengikutinya gitu ya, bahwa menganggap apapun itu telearkana ya, yang terjadi dengan telearkana di sini adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah kehendak dari semesta sendiri ya teman-teman ya, kehendak dari semesta sendiri. Dan saya percaya di sini ya, apapun yang terjadi dengan telearkana, semesta pasti melindungi gitu ya. Dan saya itu membuat saya menjadi tidak lagi takut gitu ya untuk mengeksekusi apapun itu yang kaitannya dengan channel telearkana ini ya. Intinya seperti itu ya, Page of Wands di sini ya. Jadi jangan takut melakukan sesuatu ya teman-teman ya. Jangan takut melakukan sesuatu, coba saja. Kembali lagi, kesalahan, keburukan, kerugian apapun yang terjadi itu adalah untuk menyadarkan kita ya, bukan untuk menghambat kita. Jadi jangan takut untuk salah, jangan takut untuk rugi, jangan takut untuk dicaci maki orang gitu ya. Ya, dengan adanya saya membuat channel di sini, dan saya di sini membuat channelnya intinya saya tidak mau menutup-nutupi apapun ya. Jadi kalau memang energinya kurang bagus ya teman-teman ya, saya pun akan mengatakan apa adanya, karena saya paham di sini bahwa intinya yang ngomong atau istilahnya yang memberikan informasi ini bukan saya itu cuma perantara ya, perantara semesta, dan saya pun juga bagian dari semesta, saya perpanjangan tangan dari semesta gitu ya, dan semesta sendiri memberikan ini kepada saya informasinya. Nah kalau misalnya informasinya itu bagus ya oke ya, saya menyampaikan informasinya itu dengan sangat senang hati gitu ya, ikutan senang gitu ya. Tapi kalau misalnya informasinya buruk
ya tidak mungkin saya membagus-baguskan gitu ya. Itu artinya sebuah hal yang faking gitu ya, dan saya pun juga akhirnya membohongi semesta di sini ya, dan saya benar-benar takut kalau misalnya saya membohongi semesta di sini ya. Karena kembali lagi saya membohongi orang yang hidup di dunia, mungkin orang itu tidak akan tahu ya. Tapi kalau saya membohongi semesta ya, di dalam diri saya pun juga ada semesta, otomatis saya seperti membohongi diri saya sendiri gitu ya. Di situ ya, dengan adanya Page of One di sini kita diminta untuk tidak ragu, like a child ya, apapun itu ya. Lalu kemudian semesta juga berkata bahwa ya, be happy ya, dengan adanya The Sun di sini ya, be happy, kuatkan mental kalian gitu ya, kuatkan mental kalian dengan adanya energi The Strength gitu ya. Kalian di sini memiliki kemampuan atau istilahnya bakat mental yang cukup kuat gitu ya di masa yang akan datang dengan adanya energi Leo di sini ya. Dan itu memang agak sedikit berat ya teman-teman, tapi di sini kalian diminta untuk keep going, dan kalian sudah hampir sampai menuju puncak dengan ada energi Ten of Wands di sini ya. Itu. Oke. Oke, lalu kemudian mari kita dengarkan saran untuk monologinya ya bagi kita di sini ya. Para Gemini di sini, Twin Gang. Oke, bagi kita Gemini di sini kita mendapatkan kartu Full Moon in Gemini gitu ya. Nice ya. The answer you need are coming gitu ya. Jadi ini mungkin ya tadi ya, door to personal healing and happiness sudah dekat, kita sudah melihat pintunya gitu ya. Kita hanya tinggal untuk membuka pintu itu dan melewatinya, dan kita pun akhirnya bisa healing dan kita bisa bahagia gitu ya. The answer you need are coming gitu ya. Jawaban yang kalian tunggu-tunggu akan datang gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kaitannya dengan usaha kalian sebentar lagi akan menghasilkan buah yang manis gitu ya. Kalau ini kaitannya dengan sebuah hubungan, ya hubungan kalian nanti akan meningkat gitu ya dalam waktu dekat gitu ya. Lalu ini kalau misalnya kaitannya dengan relasi, teman kerja, bisnis gitu ya, sebentar lagi bisnis kalian itu akan finalisasi dan kalian akhirnya bisa mengeksekusi apapun itu proyeknya ya. The answer you need are coming gitu ya. Jadi energi yang tertahan di minggu-minggu yang lalu, termasuk di minggu ini ya, itu nanti akan dijawab oleh semesta di minggu depan gitu ya. Itu. Oke, mari kita lihat Animal Spirit Oracle untuk kita Gemini di sini ya. Mohon bantuan semesta, Animal Spirit apa untuk kami di sini? Animal Spirit yang bisa kami terapkan atau bisa kami contoh untuk supaya kami menjalani hidup sehari-hari di sini dalam minggu ini bisa lebih baik. Oke semesta, terima kasih. Kita mendapatkan kartu personal choice tadi ya, personal healing, personal happiness, and personal choice. Access granted. Kembali lagi gambar access granted di sini ada banyak kunci ya di hadapan kita. Kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa mengakses banyak hal. Jadi teman-teman Gemini di sini seperti semesta seperti menghadapkan kalian pada banyak hal gitu ya. Silakan dicoba satu persatu kuncinya ini ya. Jangan ragu gitu ya. Be curious like a child gitu ya. Semakin kalian penasaran gitu ya, semesta akan semakin senang gitu ya dengan adanya energi access granted di sini ya. Itu menandakan bahwa kalian menikmati istilahnya pemberian dari semesta gitu ya. Dan ya layaknya manusia ya teman-teman ya. Kalau kita memberi sesuatu pada seseorang gitu ya, dan seseorang itu dengan bahagia dan gembira menerima pemberian kita, kita pun juga akhirnya ikut bahagia kan. Ya sama, semesta juga seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada banyak hal gitu ya, dan itu kita bingung mau mulai dari yang mana, ya sudah coba aja satu persatu, lihat mana yang berhasil gitu ya. Dan kita lakukan itu dengan senang hati gitu ya, maka semesta pun juga akan membalasnya dengan kebahagiaan gitu ya. Personal choice, close your eyes.
What animal do you imagine? What strength are they known for? What wisdom do they share? Embrace the quality, gitu ya. Jadi di sini kita seperti memanifestasikan sesuatu ya, bukan nine of pentacle tapi lebih pada ini ya. Seperti tadi yang saya katakan ya, kita di masa lalu seperti memanifestasikan sesuatu gitu ya dengan menggunakan trik manifestasi di sini, di mana kita berusaha untuk merasakan atau menghadirkan energi sebagaimana sama dengan energi ketika manifestasi kita itu berhasil, gitu ya. Di sini dikonfirmasi ya, personal choice. Close your eyes. What animal do you imagine? What strength are they known for? What wisdom do they share? Embrace this quality. Kalau saya membayangkan seekor naga ya teman-teman ya, karena saya di sini memiliki shio naga ya di sini ya, itu. Jadi saya suka sekali dengan hewan mitologi naga di sini ya, karena naga itu sangat wise, gitu ya. Dia full of abundance, dia sangat majestic sekali dengan tubuhnya yang besar dan ya, nggak tahu ya. Menurut saya itu hewan yang sangat keren sekali ya naga di sini ya. Itu. Oke, sekian ya. Kalau boleh ya silakan type di komen ya, kalian membayangkan hewan apa gitu ya. Dengan adanya personal choice di sini ya, kita diminta untuk membayangkan what animal do you imagine? Kekuatan apa yang mereka pegang? Kebijaksanaan apa yang mereka bagikan gitu loh. Dan kita diminta untuk mengembrace ya, istilahnya menerima dengan lapang dada kualitas-kualitas dari hewan yang sudah kita bayangkan tersebut ya. Silakan tulis di komen ya di bawah ya, kalian istilahnya membayangkan hewan apa gitu ya, silakan gitu ya. Dan saya sangat berterima kasih sekali jika teman-teman Gemini di sini bersedia untuk menuliskan komennya ya. Itu ya. Itu pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Gemini di sini. Terima kasih bagi teman-teman Gemini yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe dan hype-nya ya. Sampai jumpa di bacaan Gemini yang berikutnya. Jaga diri, jaga pikiran, jaga hati ya teman-teman Gemini. Terima kasih, salam satu semesta.